Apa ya takwa itu? Bagaimana ya takwa itu? Lalu kita hitung-hitung diri kita, apakah kita ini sudah benar-benar diakui ketakwaan kita di sisi Allah? Sebab takwa itulah yang bekal yang akan kita bawa, saudara-saudaraku sekalian. Bukan harta benda, semua tinggal. Pangkat semua tinggal. Apapun yang ada di dunia ini tinggal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Oleh sebab itu, dalam sisa hidup ini, mari kita mencari orang guru yang mursyid untuk bertanya, belajar takwa itu apa, dan apakah saya ini sudah termasuk orang yang bertakwa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab basiratan liulil albab. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul arbab. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila khairi ummati bi syarafil kitab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi al-anjab. Salatan wa salaman daiman ila yaumil ma'ab. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, hamba-hamba pilihan Allah, tetamu-tetamu Allah, jamaah salat fardu Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama sadar dan menginsafi bahwa ada suatu titipan Allah yang ada dalam diri kita, yaitu nafas yang masih berada di dalam tubuh kita. Dengan nafas itulah kita masih dapat melakukan aktivitas. Dengan nafas itulah kita masih sanggup melangkah di dalam masjid Al-Istiqomah KBRI ini. Tujuannya apa? Salah satu di antara sekian banyak kita berkumpul di hari Jumat yang penuh berkah ini adalah untuk mengevaluasi, menghitung-hitung dengan jujur lewat hati nurani kita, sudah sejauh manakah kualitas takwa kita yang akan menjadi bekal kita kelak setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Karena Al-Quran mengingatkan, wa tazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairal zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Tapi di sini saya minta maaf, masih banyak di antara kita tidak memperdulikan apa ya takwa itu, bagaimana ya takwa itu. Lalu kita hitung-hitung diri kita, apakah kita ini sudah benar-benar diakui ketakwaan kita di sisi Allah. Sebab takwa itulah yang bekal yang akan kita bawa, saudara-saudaraku sekalian. Bukan harta benda, semua tinggal. Pangkat semua tinggal. Apapun yang ada di dunia ini tinggal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Oleh sebab itu, dalam sisa hidup ini, mari kita mencari orang guru yang mursyid untuk bertanya, belajar takwa itu apa, dan apakah saya ini sudah termasuk orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan pelbagai kurnia dan kenikmatan buat hamba-hambanya. Sebagian dari kita dianugerahkan kebahagiaan rumah tangga, sebagian yang lain pula dianugerahkan keilmuan dan kepakaran, keamanan dan kesejahteraan hidup di dunia ini. Tidakkah kita sadari betapa banyak anugerah yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita?
Tidakkah nikmat-nikmat ini semua mengingatkan kita akan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimanakah seharusnya kita mensyukurinya, bersyukur segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Syukur ini juga begitu. Kita sudah selalu mendengar seruan bersyukur. Tapi sudahkah kita belajar mencari apakah syukur itu? Bagaimana cara bersyukur itu? Dan apakah aku sudah termasuk orang yang bersyukur atau belum? Masih ada kesempatan saudara-saudaraku sekalian untuk memahami dan mengamalkannya. Saudara-saudaraku dirahmati Allah, pada hari yang penuh keberkatan ini, khatib ingin berkongsi satu doa yang pernah dibacakan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai tanda syukur atas anugerah dan kelebihan nikmat yang mereka perolehi dari Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Daud wa Sulaiman 'ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalna 'alal katsirin min ibadil mu'minin. Yang artinya, yang bermaksud, dan sesungguhnya kami, yakni Allah, telah mengurniakan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dan mereka berdua bersyukur dengan berkata, segala puji bagi Allah yang dengan limpah kurnia-Nya memberi kami kelebihan mengatasi kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Saudara, begitulah mulianya akhlak yang ditunjukkan oleh para nabi kepada kita semua. Ayat ini mengajarkan kepada kita arti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya. Ia juga menunjukkan arti merendahkan diri dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya di alam ini. Sebagai orang yang beriman dengan kekuasaan Allah, Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, kita tentunya meyakini bahwa setiap sesuatu yang ditentukan pastinya terdapat hikmah dan pengajaran di sebaliknya. Setentunya bagi kita yang beriman, kita perlu berusaha sedaya upaya memelihara anugerah Allah yang kita nikmati pada masa ini. Ia adalah sebagian daripada tanda syukur kita kepadanya dalam menuju ke arah kehidupan yang diridhai. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Islam sangat menitik beratkan nilai berbuat ihsan, nilai berbuat baik dan keadilan dalam kehidupan di dunia ini. Ia merupakan prinsip yang jelas ditetapkan di dalam Al-Quran berhubung kehidupan kita sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Yang bermaksud, yang artinya Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agamamu dan tidak mengeluarkan kamu dari rumah kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Saudara, hidup berbaik-baik sesama manusia dan membela keadilan adalah merupakan asas penting bagi kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nikmat keamanan, nikmat kesejahteraan hidup yang kita kecapi hingga hari ini merupakan suatu usaha kolektif sebagai sebuah masyarakat
Kita hendaklah mensyukurinya dengan memelihara dan melestarikan nikmat ini. Oleh itu, kita tidak boleh membiarkan sebarang bentuk fitnah untuk mengganggu gugat keharmonian dan kesejahteraan hidup yang sedang kita nikmati. Saudara, kalau kita tidak berhati-hati hari ini, kita dipancing untuk beremosi yang tidak menentu. Di tempat lain ribut dan perang. Jangan kita tak ikut-ikut, karena kita mensyukuri nikmat kedamaian, nikmat keharmonian. Kita ambil pelajaran saja. Begitu parahnya kalau di suatu negeri terjadi peperangan, konflik dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku sekalian, Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad menekankan kepentingan keamanan dalam kehidupan manusia. Seseorang mukmin tidak akan dapat memenuhi tanggung jawab agamanya dengan baik sekiranya beliau hidup dibelenggu dengan kesibukan untuk mempertahankan dirinya daripada kezaliman dan hidup dalam ketakutan pada setiap masa. Krisis yang melanda di beberapa buah negara di dunia sekarang ini jelas memperlihatkan betapa sukarnya kehidupan tanpa keamanan dan kedamaian. Oleh yang demikian adalah menjadi tanggung jawab kita semua untuk memelihara kesejahteraan yang kita nikmati di negara kita daripada sebarang ancaman, perpecahan, konflik maupun perbalahan. Kita berperan untuk membina masyarakat yang terbaik, khairah ummah, masyarakat yang yakin dengan kehidupannya di tengah-tengah bermacam-macam bentuk kepelbagaian, masyarakat yang membawa rahmat untuk semua, rahmatan lil alamin. Saudara-saudaraku sekalian, terdapat pelbagai iktibar dan pengajaran daripada krisis ini buat kita semua. Seorang mukmin perlu berusaha untuk mempertingkatkan kehidupan diri, keluarga dan masyarakatnya, sama ada dalam memperkokohkan pendidikan dengan meningkatkan ilmu dan kemahiran, memantapkan ekonomi dan pekerjaan, maupun memperbaiki jati diri dengan menghayati nilai-nilai akhlak dan budi pekerti yang mulia. Seorang mukmin yang kuat imannya adalah mukmin yang lebih dikasihi penciptanya. Seorang mukmin yang kuat imannya adalah mukmin yang lebih dikasihi penciptanya. Seorang mukmin sejati adalah seorang yang yakin dan berpegang teguh pada nilai dan prinsip agamanya di mana saja mereka berada. Ingatlah pesanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada dan balaslah keburukan dengan kebaikan dan yang akan menghapuskannya, serta berakhlak sesama manusia, bukan sesama Islam saja. Berakhlaklah kamu dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Sama-samalah kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada pencipta kita. Di samping itu, laksanakan tanggung jawab kita memelihara nikmat keamanan ini dan menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat kita. Teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengekalkan keamanan buat kita serta mengembalikan keamanan dan kesejahteraan buat saudara kita yang sedang berhadapan dengan konflik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita. Jangan kita sampai jadi manusia lupa daratan. Banyak orang-orang yang sedaratan kita masih mengharapkan simpati dan bantuan kita, sedekah jariah kita. Tetapi kenapa kita harus sibuk memikirkan orang di daratan lain? Jangan sampai menjadi manusia-manusia yang lupa daratan. Mari kita syukuri negeri Singapura, negeri kita Indonesia, semoga aman dan damai. Karena Islam itu sendiri berarti salam, damai. Semoga kita dapat menciptakan kedamaian di dalam rumah tangga kita, dengan tetangga kita, dengan kawan sekerja kita, dengan kawan seprofesi kita, di mana saja. Mari Islam, Allah dan Rasulnya akan meminta bukti di mana engkau penebar keselamatan. Assalamualaikum, keselamatan, kedamaian, warahmatullah, penebar kasih sayang,
wabarakatuh, penebar berkat. Jangan sampai mulut kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mulut, tapi perbuatan sangat berseberangan, sangat bertentangan. Jangan sampai kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu ngomong tapi kamu tidak lakoni, tidak kamu buktikan? Sangat besar kemurkaan Allah orang yang pandai mengucap tapi dia tidak buktikan di dalam akhlak perilakunya sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha ta'ala fi amr wa antahu amma nahakum anhu wa zajar. Ala sallu wa sallimu ala nabiyil mustafa faqad amarana Allah bidzalika haitsu qala fi kitabihil aziz. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin al-muhdiyyin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu wa an baqiyati sahabati wa qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al bala' wal waba' wal zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan am baladina khassa wa sa'iril buldanil 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslim mustad'ifin fi Azzati wa fi Palestin wa fi kulli makan amma ya arhamar rahimin. Allahumma yaddil khawfahum amna wa huznahum faraja wa hammahum faraja ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yazkurkum waskuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya Rabbi bil Mustafa